Teman-teman, dalam video singkat ini atau dalam podcast singkat ini, eh, saya secara pribadi sebenarnya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Presiden kita yang baru, yakni Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentu saja teman-teman, dengan pelantikan presiden terpilih ini, yakni Prabowo Gibran ini, tentu saja memberikan semangat baru dalam perekonomian kita. Nah, itu yang kita harapkan. Dan juga tentu saja harapan terkait dengan kondisi market atau stok market di Indonesia. Nah, bagaimana proyeksi ekonomi dan juga kondisi market atau stok market di Indonesia? Nah, topik ini yang akan kita bahas dalam podcast singkat kali ini. Saya ingin sampaikan bahwa target ambisius di pemerintahan terbaru ini yakni pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Nah, tentu di angka 8% ini tidak dicapai pada tahun 2025 atau 2026. Nah, tentu saja berdasarkan skenario tersebut, Pak Prabowo menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini mulai terjadi di tahun ketiga, yakni 2027, 2028, dan 2029. Sehingga rata-rata dalam 5 tahun terakhir atau 5 tahun pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi di angka 7,7%. Nah, sebenarnya kalau angka 8% ini bukan hal baru, teman-teman. Jadi, dan juga ini bukan sesuatu yang mustahil untuk kita capai. Dan tentu saja secara historis Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 77, kemudian 80, 81, dan tahun 95. Nah, jadi jika targetnya 8% ini bisa tercapai, maka ini tentu saja bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Nah, middle income trap itu minimal 6%. Nah, selama ini kan kita terjebak dalam middle income trap ini. Ada jebakan di situ, teman-teman. Jadi, ketika kita berhasil keluar dari situ, maka akan ada pertumbuhan yang lain yang tentu saja yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, terakhir kali Indonesia sempat naik di 7% di tahun 2021 yang lalu, tapi ini lebih kepada bagaimana low base effect COVID. Nah, jadi karena memang adanya efek COVID-19 ini sehingga membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih tinggi. Karena harga nilai pembandingnya itu lebih rendah. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, gimana upaya Pak Prabowo dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% ini? Nah, pasalnya kalau target ini benar-benar tercapai, nah otomatis efeknya bakal sangat bagus nih untuk market Indonesia atau di stock market. Nah, karena itu pelaku pasar jadi lebih optimis untuk berinvestasi. Nah, oleh karena itu prospek ekonominya oke, kemudian bikin market itu jauh lebih aktif dan atraktif. Nah, tentu saja ini yang paling disenangi oleh pelaku pasar. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Mudah-mudahan juga senang dengan kebijakan ini ya, teman-teman. Nah, secara umum kita bisa lihat bahwa rumus GDP itu atau Gross Domestic Product ini adalah konsumsi ditambah dengan investasi, ditambah dengan belanja pemerintah atau governance, kemudian ditambah selisih antara ekspor dan impor. Nah, oleh karena itu teman-teman, konsumsi itu diasumsikan sebagai individu dan rumah tangga ini konsumsi ya teman-teman. Jadi rumus ini atau pendekatan ini menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, jadi semua konsumsi, investasi, belanja negara, kemudian selisih ekspor impor ini kemudian dijumlahkan sehingga itulah akhirnya menjadi GDP atau Gross Domestic Product. Nah, berkaca dari situ, maka kita bisa lihat, kita bisa bedah potensi terhadap GDP dan program yang kita ketahui, program Pak Prabowo ini sangat bagus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah sektor konsumsi tadi atau bagian konsumsi. Nah, akan ada makan bergizi yang gratis, yang ini diperkirakan akan berkontribusi terhadap GDP itu sekitar 4.510 triliun. Nah, jadi setara dengan di tahun 2025 ini setara dengan 34,2%.
Kemudian PPh badan turun jadi 20%, yang awalnya 22%. Nah, kemudian wacana berikutnya adalah pemangkasan pajak properti yang nilainya itu 16%. Itu juga akan dipangkas oleh pemerintah. Yang berikutnya terkait dengan program dana desa, kemudian ada bantuan langsung tunai, dan juga program rumah murah. Ini tentu saja sejalan dengan wacana pemangkasan properti, dan ada program rumah murah. Kemudian menaikkan gaji ASN, TNI Polri, dan juga pejabat negara. Sehingga hal ini akan meningkatkan konsumsi, kemampuan daya beli masyarakat akan ikut meningkat dan terdongkrak. Berikutnya terkait dengan investasi, maka kita bisa melihat bahwa potensi Rosan Roslani ini sebagai Menteri Investasi memang bisa dibilang lebih kapabel terhadap bidang tersebut. Nah, di mana beliau ini memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat terhadap investasi. Nah, berikutnya terkait dengan proyek strategis dan proyek-proyek IKN. Jadi ada proyek strategis nasional, kemudian proyek IKN juga ini tentu saja menjadi investasi yang sangat bagus untuk mendongkrak atau kontribusinya terhadap GDP ini atau Gross Domestic Product. Nah, selain itu ada pengeluaran pemerintah, di mana APBN yang kita tahu APBN itu di tahun 2025 itu mencapai 3.621 triliun. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini angka yang sangat besar, jadi 3.621 triliun ini, APBN ini akan digunakan untuk governance atau mendanai atau pengeluaran pemerintah. Nah, oleh karena itu, eh, kita berharap bahwa ini juga ikut mendongkrak atau meningkatkan GDP. Nah, yang lain adalah potensi jumlah anggota kabinet yang memang bisa meningkat pengeluarannya. Nah, kita tahu bahwa anggota kabinet ini, kabinet Pak Prabowo ini juga akan berkontribusi terkait dengan pengeluaran pemerintah. Nah, oleh karena itu beberapa menteri yang saya tahu itu ya dipecah, di mana Menteri Koperasi dan UKM itu menjadi dua, Menteri Hukum dan HAM itu menjadi dua juga, dan kemudian beberapa hal ini tentu saja menjadi potensi dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah. Nah, sedangkan ekspor impor yang sudah jelas berasal dari lanjutan program hilirisasi. Nah, di mana kalau Indonesia mampu meningkatkan hilirisasi, maka produk yang diekspor ini akan memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi dibanding bahan mentah atau raw material biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita berharap bahwa program hilirisasi ini akan terus berjalan dan juga mendongkrak tingkat GDP ini. Itu akan meningkatkan nilai ekspor. Namun selain itu, impor juga bisa berkurang karena kebutuhan pokok akan dipenuhi di dalam negeri. Nah, kita tahu bahwa Pak Prabowo ini bertekad untuk swasembada. Jadi swasembada energi, kemudian swasembada pangan, dan beberapa itu impor terkait dengan kebutuhan kita akan berkurang dalam hal itu. Ya, ini harapannya akan dipenuhi oleh dalam negeri. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita bisa melihat bahwa Eee, yang lain kita tahu bahwa Pak Prabowo ini juga dikenal memiliki hubungan baik dengan China. Nah, jadi pada pertemuan beberapa bulan lalu, itu pemerintah Cina mengatakan akan mempererat hubungan dengan Indonesia, dan tentu saja ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya ini hubungan bilateral kedua negara ini membaik, maka ekonomi akan bertumbuh. Nah, jadi potensinya hubungan Indonesia dengan Cina ini akan menjadi mitra dagang yang sangat kuat dan erat. Nah, jadi hingga September 2024 ini teman-teman, Cina memang masih menjadi negara tujuan ekspor Indonesia yang punya peranan terbesar dengan nilai sekitar 42.531,5 juta US dollar atau sekitar 23,48% dari total ekspor. Nah, jadi hampir seperempat ekspor kita itu di China, teman-teman. Jadi ini semakin memperbesar. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan ini akan meningkat dengan hubungan kedua negara ini yang semakin baik. Nah, harapannya teman-teman tentu saja upaya tersebut ya memang terasa cukup berat kalau kita rasakan. Sehingga eh, target 8% ini memang target yang termasuk ambisius. Nah, jadi kita berharap bahwa upaya-upaya yang disampaikan tadi tentu saja dapat mendongkrak tercapainya target 8%. Nah, oleh karena itu, dengan tercapainya itu, maka
stok market atau pasar modal ini juga akan semakin bergairah. Nah, apalagi teman-teman ya, katanya 10 dari 17 menteri terkait ekonomi saat ini memang bakal menjabat lagi, termasuk Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Nah, tentu saja ini menjadi sentimen yang positif buat market. Nah, kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani ini tentu saja orang yang sangat kapabel terhadap pengurusan atau Kementerian Keuangan. Nah, hal ini menjadi sentimen positif buat market karena ada potensi kebijakan ke depan yang nggak jauh beda dengan kebijakan yang sekarang. Nah, sehingga ya bisa kasih semacam garansi atau kepastian buat pelaku pasar. Nah, buktinya teman-teman, setelah mendengar, apa namanya, pengumuman Sri Mulyani akan menjadi calon menteri pada tanggal 15, Oktober yang lalu, ini IHSG itu menguat sekitar 0,9%. Nah, ini tentu saja respon positif yang dilakukan oleh pelaku pasar. Nah, teman-teman itu sekilas tentang bagaimana proyeksi ekonomi dan juga harapan stok market di Indonesia dengan pemerintahan baru. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tentu saja bisa memberikan gambaran kepada kita. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.